datang di modul perkuliahan sistem programming, ya, pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan sistem call. Pada waktu sebelumnya kalian sudah dijelaskan mengenai secara overall bagaimana perkuliahan sistem programming ini, atau materi-materi yang disusun pada sistem programming ini atau mata kuliah sistem programming ini apa saja. Nah, pada modul ini kita akan membahas beberapa materi-materi yang akan berhubungan dengan yang namanya sistem call. Jadi seperti kita tahu bahwa di sistem programming kita akan mempelajari atau mengeksplor beberapa komponen-komponen di dalam sistem operasi yang bertugas sebagai penyedia layanan kepada aplikasi, dan bagaimana layanan tersebut juga bisa dikonsum oleh hardware, sehingga perjalanan dari aplikasi sampai ke hardware itu bisa dilakukan. Artinya aplikasi bisa mengekspos suatu hardware. Mungkin tidak harus dalam bentuk hardware yang kompleks, tapi ketika kita mengakses suatu file itu sebenarnya ya kita melakukan accessing terhadap disk yang kita miliki. Nah, semua itu tidak dilakukan oleh aplikasi sendiri. Aplikasi memiliki bantuan-bantuan yang berasal dari sistem call, atau nanti secara besarnya adalah bantuan dari kernel yang dipanggil oleh beberapa sistem call. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari sisi penggunaan sistem call ini sangat banyak digunakan oleh aplikasi. Karena dengan bantuan sistem call ini, aplikasi bisa mengakses hampir semua kebutuhan untuk mengakses hardware, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai fundamental Unix atau sistem programming, ya. Lalu berikutnya di sini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai sistem call. Nah, bayangan sistem call itu adalah library atau function, ya. Jadi function yang disediakan oleh sistem operasi atau lebih spesifik adalah kernel agar si aplikasi bisa memperoleh layanan. Layanannya bisa macam-macam. Apakah layanan tersebut bisa mengekspos suatu hardware, apakah bisa menulis suatu file, atau bisa membaca suatu device. Jadi di sini aplikasi berperan sebagai user dari sistem call, ya. Seperti kita tahu kemarin kita bisa melihat dengan cara melihat man, ya. Man sesuatu, misalnya man ls. Kita bisa melihat komen dari ls itu akan digunakan untuk apa saja. Mungkin secara kulit, ya, atau secara antarmuka, secara bagian luar, man hanya dilihat dari komen ini bisa melakukan apa, tapi ketika kita lihat lebih dalam, kita bisa tahu bahwa komen tersebut atau function tersebut itu disediakan oleh sistem call, ya. Nanti kita akan lihat satu persatu, ya, penjelasan dari apa itu sistem call. Oke, sebelumnya saya harap kalian sudah mengikuti tutorial untuk mendownload virtualisasi agar kalian bisa mengeksplor Debian yang ada di dalam virtual machine, ya. Jadi kita memakai Debian, ya. Jadi kalian nanti tolong ikuti langkah-langkah untuk menginstal virtualisasi Debian di dalam komputer kalian sendiri. Atau bagi yang ingin memakai Linux itu boleh saja, tapi nanti untuk pas lagi kompilasi kernel kalian usahakan menggunakan virtualisasi. Oke, hal-hal yang akan dibahas di sini, ya. Jadi ada beberapa yang akan dibahas. Jadi pertama adalah program, yang kedua adalah proses, terus ada yang namanya memory mappings, ya. Namun di sini kita tidak secara detail karena ada bahasannya sendiri mengenai proses. Memori juga ada bahasannya sendiri nanti mengenai memori. Terus ada static and shared library, ya. Terus nanti juga ada bagaimana kita berkomunikasi antara satu proses dengan proses lainnya. Namanya adalah interprocess communication. Kalau keterhubungan antara
satu proses dengan proses lainnya yang berada di beda komputer, kita perlu menggunakan yang namanya soket. Ya, nanti kalian akan belajar itu di jaringan komputer. Namun di sini kita bisa menghubungkan antara satu proses dengan proses yang lain dengan yang namanya interprocess communication. Ya. Nah, di sini kita coba lihat lagi ya ke dalam shell. Kalau kita lihat shell itu adalah kemarin kita bahas dalam modul, shell itu adalah bagian cangkang ya, cangkang atau bagian terluar kita di mana interface tersebut digunakan untuk mengakses ke dalam kernel ya. Jadi dia bagian terluar di mana tempat kita untuk mengakses kernel atau memanggil fungsi-fungsi yang ada di kernel, dapat berupa command prompt ataupun terminal. Nah, di sini shell itu bisa macam-macam, bisa kita gunakan sebagai file name completion, bisa wildcard, substitution, terus IO redirection, ya. Di sini beberapa redirection yang bisa kita lakukan di dalam shell kita, ls min l, terus listing, terus grep, unix, wc. Kalau kita coba praktekkan, jadi di sini misalnya kita coba di dalam folder sysproc kita coba ls min l. Kalau kita lihat ls min l, oh dia melist seluruh direktori yang ada. Seperti kita tahu bahwa kita punya satu direktori dengan file jenis direktori, kita juga punya direktori 2, kita punya regular file dengan tanda strip, dan kita punya linker ya, atau kita bisa bilang symbolic link ya. Nah, di sini ls min l terus kita kasih yang namanya redirection. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai redirection, namun di sini hanya untuk perkenalan terlebih dahulu saja ya. ls min l. Terus kita buat yang namanya listing ya. Oke, kalau kita ls min l saja, maka yang akan keluar adalah direktori kita. Tapi kalau kita buat sebuah redirection ya, ls min l terus kita buat redirector ke dalam listing, maka kita akan meredirect output dari ls min l ini ke dalam suatu file yang namanya listing ya. Jadi kalau kita ls min l lagi, di sini ada file yang namanya listing. Isi dari file listing itu adalah ls min l, output dari ls min l. Ya, jadi perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan redirection, kita sebenarnya merujuk atau mendump ya, bahasanya mungkin kalian bisa cari yang lebih pas. Artinya kita mencoba untuk melakukan dumping output yang berasal dari program. Di sini ada ls min l, ini kan program ya. ls min l ini program, walaupun itu program yang kecil melist suatu direktori, tapi ini adalah suatu program yang memiliki output melist direktori kita. Sedangkan redirection dia meredirect ya output atau standard output dari program ls min l ke dalam suatu file dengan nama listing ya. Nanti kita akan belajar ada yang namanya standard input, ada namanya standard output, ada yang namanya standard error ya. Jadi ada masing-masing memiliki numerik 0, 1 dan 2. Oke, saya kembali lagi ke slide ya. Terus di bawahnya di sini ada namanya grep unix wc. Di sini ada tanda yang cukup mungkin kalian belum familiar ya. Ini ada namanya pipes ya. Kita bisa mencoba di sini. Misalnya kita bisa menggunakan ls min l. Terus saya coba pakai pipe ya. Grep md misalnya. Saya nanti akan mengambil line yang hanya ada md-nya saja ya. Coba kalau saya ini, dia akan ngeprint atau mengeluarkan, memfilter ya, memfilter output yang ada
.md-nya saja, sedangkan yang lain dia tidak mengeluarkan output gitu ya. Jadi di sini pipes ini nanti kita akan gali lebih dalam, sebenarnya dia berusaha untuk saling berkomunikasi ya. Jadi dia memfilter output dari ls-min-l. Seperti kita tahu kan, ls-min-l itu mengeluarkan semua yang ada di directory kita. Sedangkan kalau dikasih grep md, berarti dia akan mengeluarkan hanya yang memiliki substring md saja ya. Secara aplikatif hasilnya seperti ini ya. Tapi secara filosofis kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini ls-min-l itu akan mengeluarkan output ya. Output tersebut menjadi input bagi program yang namanya grep ya. Jadi man grep. Nah, man grep di sini dia bilang grep search for patterns in each file. Nah, inputnya si grep ini dari mana? Dari outputnya ls-min-l gitu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini bukan hanya melakukan filterisasi, tapi di sini ada mekanisme dia melakukan filtering dari output program sebelumnya, dia masukkan sebagai input bagi program dia, dan dia keluarkan sebagai output ya. Jadi di sini ls-min-l akan mengeluarkan standar output. Grep md akan memasukkan standar output dari ls-min-l ke dalam standar input bagi grep md. Lalu dia akan mengeluarkan output dari grep md ini. Atau kita mau redirect ke dalam suatu file juga bisa. Ya, misalnya list grep. Oke, kalau kita buka filenya, ya dia hanya ngeprint yang ada md-nya saja dan kita simpan ke dalam satu file. Ya, jadi ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam interprocess communication, dan redirection ini juga nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Di sini cuma menunjukkan kepada kalian bahwa pada shell kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Pada topik ini Anda sudah mempelajari mengenai shell dan bagaimana cara menggunakan shell agar kita bisa masuk ke dalam kernel. Pembahasan mengenai file I/O model akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.